Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, kelompok 5. Di sini kami akan memberikan penyuluhan pendidikan kesehatan kepada warga yang telah terdampak bencana longsor di Kampung Cukang Awi, Desa Leuwi Budak, Kecamatan Sukaraja. Di sini saya Abdullah Safiyyah Al-Jami, yang di pinggir saya ada Lena Laila Sari, dan ada Ria Febriani, dan ada Ridwan Ramdhani. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdullah Safiyyah Al-Jami. Saya mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya sebagai reporter akan memberitahukan di belakang saya terjadi tanah longsor yang adanya di Kampung Cukang Awi, Desa Leuwi Budak pada tanggal 21 Oktober 2023. Bisa dilihat di belakang saya terjadi tanah longsor yang sangat luas yang menimpa bangunan dan rumah warga. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang bencana. Untuk bencana sendiri yaitu rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan masyarakat, baik yang disebabkan oleh alam ataupun manusia. Untuk macam oleh alam ada gempa bumi, tanah longsor, dan juga tsunami. Untuk bencana alam yang disebabkan oleh manusia ada kebakaran dan banjir. Ketika bencana alam tanah longsor terjadi, ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama, ketika musim hujan tiba, tetaplah terjaga karena banyak korban tanah longsor yang terjadi pada malam hari karena mereka tertidur. Usahakan untuk membuat jadwal piket selama musim penghujan. Yang kedua, dengarkan informasi dan radio. Jadi bagi masyarakat yang tinggal di kawasan rawan longsor harus memiliki radio baterai. Lalu yang ketiga, segera menuju ke tempat evakuasi yang telah Anda rencanakan sebelumnya. Dan yang terakhir, hindari kawasan-kawasan lebah sungai. Saya akan mengambil salah satu contoh bencana yaitu mengenai tanah longsor. Nah, untuk tanah longsor itu sendiri adalah suatu peristiwa yang terjadi karena pergesekan lempeng bumi dengan berbagai tipe dan jenis, yaitu seperti, nah untuk jenis-jenis tanah longsornya itu sendiri yaitu longsor translasi, longsor rotasi, ada pergerakan blok, runtuhan batu, dan selanjutnya yang keenam itu ada rayapan tanah, dan ketujuh ada aliran bahan rembakan. Nah, untuk tanda dan gejala dari tanah longsor itu sendiri yaitu yang pertama, munculnya retakan-retakan di lereng yang sejajar dengan arah tebing. Yang kedua, biasanya terjadi setelah hujan. Yang ketiga, munculnya mata air baru secara tiba-tiba. Dan yang keempat, tebing rapuh dan kerikil mulai berjatuhan. Baik, selanjutnya yaitu mengenai setelah bencana alam tanah longsor itu terjadi. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu tetaplah menjauh dari kawasan bekas tanah longsor. Yang kedua, mendengarkan informasi melalui radio untuk mendapatkan kondisi terkini. Yang ketiga, lakukan pertolongan kepada orang lain yang menjadi korban bencana tanah longsor. Yang keempat, apabila Anda melihat kawasan yang rusak parah seperti jalan dan jembatan yang putus, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Informasi Anda sangat bermanfaat dalam tindakan penyaluran bantuan dan pihak terkait bisa memikirkan jalur alternatifnya. Yang selanjutnya yaitu faktor penyebab terjadinya tanah longsor. Dan yang pertama yaitu hujan, yang kedua lereng terjal, yang ketiga tanah yang kurang padat dan tebal, dan yang keempat yaitu batuan yang kurang kuat, yang kelima yaitu jenis tata lahan, keenam getaran, dan yang ketujuh surut mata air danau atau bendungan, dan yang kedelapan adanya beban tambahan, dan sembilan itu pengirisan atau erosi, dan yang ke-10 itu adanya material timbunan pada tebing, dan yang ke-11 bekas longsoran lama, dan yang ke-12 itu adanya bidang diakobutasi atau bidang tidak sinambungan, dan yang ke-13 itu penggundulan hutan, yang terakhir itu yang ke-14 daerah pembuangan sampah. Baik, yang selanjutnya yaitu pencegahan ancaman tanah longsor. Dan yang pertama yaitu jangan mencetak sawah dan membuat kolam pada lereng bagian atas di dekat permukiman atau buatlah terasering. Dan yang kedua yaitu menutup retakan tanah dan padatkan agar air tidak masuk ke dalam tanah melalui retakan, dan jangan melakukan penggalian di bawah lerengan terjal. Dan yang ketiga yaitu jangan menebang pohon di lereng
dan jangan membangun rumah di bawah tebing. Dan yang ketujuh yaitu jangan mendirikan permukiman di tepi lereng yang terjal dan pembangunan rumah yang benar di lereng bukit. Dan yang terakhir yaitu jangan memotong tebing jalan menjadi tegak dan jangan mendirikan rumah di tepi sungai yang rawan. Yang selanjutnya itu penanganan pra bencana dan pasca bencana. Dan yang saya jelaskan itu sebelum bencana atau pra bencana tanah longsor. Yang pertama yaitu hindari bangunan rumah, perkantoran, pabrik atau di kawasan yang memiliki kemiringan yang terjal. Dan yang kedua yaitu rencanakan sarana komunikasi dengan baik sesama anggota keluarga dan menyediakan HP atau HT dan sarana komunikasi lainnya. Dan yang ketiga yaitu menentukan tempat yang aman untuk berkumpul apabila bencana alam tanah longsor terjadi. Dan yang selanjutnya yaitu siapkan perlengkapan darurat dalam tas siaga bencana. Dan yang selanjutnya itu melakukan town watch atau berkeliling tempat Anda tinggal dan mengawati kawasan-kawasan yang berbahaya dan kawasan-kawasan yang aman apabila bencana alam tanah longsor terjadi. Dan yang terakhir atau perkuat tebing di kawasan Anda tinggal dengan terasering well atau metode penguatan tebing lainnya. Ibu, di sini saya akan menjelaskan lagi kepada Ibu. Tadi juga udah dijelaskan lagi sama teman saya. Kalau misalnya udah terjadi tanah longsor, yang Ibu harus hindari atau yang Ibu harus dipatuhi. Yang pertama, Ibu jangan keluar apabila lagi air hujan turun. Terus yang kedua, dengarkan apa kata panitia dari BNPB. Yang ketiga, aktifkan radio. Nah, di situ sudah ada panitia atau siapa aja yang sudah memberitahukan akan terjadinya tanah longsor. Nah, kalau misalnya udah terjadi tanah longsor, Ibu segera melaporkan atau Ibu segera langsung datang ke tempat penyelamatan. Seperti itu, Ibu ya. Sekian penyuluhan pendidikan dari kelompok 5. Mohon maaf bila banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.